of me, more of you. Let your love change us through. Less of me, more of you. Let your love change us through. Shalom semuanya yang ada di mana-mana yang menyaksikan program ini. Sungguh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal melimpah dalam hati setiap kita. Kembali lagi kita dalam program Together Stronger, dan kali ini kita ditemani dengan Bapak Pendeta Rian Balu. Puji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita akan menikmati kasih setia Tuhan, bahwa Yesus selalu setia. Dia adalah sahabat kita. Dia adalah penolong hidup kita yang sejati. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat setiap pemeliharaan yang Kau telah nyatakan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami adalah manusia penuh dengan kelemahan. Tapi kami mau belajar untuk menyembah. Kami mau berikan setiap suara kami, setiap hati kami, untuk kami naikkan kepadamu Tuhan. Sebab dalam penyembahan ada kekuatan, dalam penyembahan ada penghiburan, dalam penyembahan ada berkat Tuhan tercurah. Inilah hidup kami Tuhan, biarlah Engkau bertahta atas Together Stronger malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Hadirlah ya Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan
dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kami memujimu, kami menyembahmu Tuhan. Segala pujian, Sebab Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Yesus Kristus namanya. Haleluya, haleluya. Terpuji bagi namamu, Allah yang hidup. hadirlah Yesus Tuhan baik. dalam hidup kami. Yesus baik, Kami sungguh rasakan baik. berkat-Mu, Oh, rasakan kasih-Mu. syukur bagimu Tuhan, Haleluya, syukur haleluya. bagimu. Terpujilah Kau Tuhan. Oh, Yesus, Yesus baik. Oh, inilah yang kurandukan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku rindukan, inilah yang ku rindukan. Setiap
nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan sekali lagi bersama-sama, inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, oh dan hatiku bersuka. Sekali lagi, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, Oh, hati kami bersuka haleluya, karenamu Tuhan. haleluya. Kesetiaan-Mu Tuhan Glory bagi namamu Yesus. nyata dalam hidup kami. Haleluya, Terima kasih Tuhan. glory bagi namamu. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tak ada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat. Mari kita angkat hati kita bersama-sama. Ku kagum
hormat akan Engkau. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kau Allah yang Angkat tanganmu, layak arahkan kepada surga. dipuji. Ku kagum Kami mengucap syukur Tuhan. akan Engkau. Sekali lagi katakan bersama-sama. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya, Terpuji haleluya. bagi nama-Mu, Haleluya, haleluya. Mari kita gunakan sedikit waktu lagi untuk kita menyembah Tuhan bersama-sama. Glory bagi nama-Mu. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Ungkapkan setiap pengagungan kita, setiap rasa syukur kita pada Tuhan. Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap setia Tuhan. Kami Bahkan dikala memuji, kami nggak setia, Engkau tetap setia Tuhan. kami memuji-Mu Tuhan. Dikala kami melupakan Engkau, Engkau nggak pernah melupakan kami Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu lebih dari segalanya. Oh, haleluya. 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 Kami nyatakan Kau besar, Kau mulia Tuhan. Tiada Tuhan seperti-Mu, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Yesus, Nama-Mu indah Tuhan, beri kami kekuatan, Haleluya. beri kami naikkan pujian kuasa. Haleluya. hanya bagi-Mu Tuhan. We worship you, we worship you. Oh, haleluya. 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 Saudara, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, Roh Kudus menggerakkan hati saya untuk mengajak kita. Coba kita ingat dahulu. Bagaimana Tuhan itu sudah menolong hidup kita. Bagaimana Tuhan sudah memelihara hidup kita. Bagaimana Tuhan sudah menunjukkan kuasanya dalam hidup kita. Bagaimana tangannya yang panjang, telinganya yang selalu mendengar hidup kita, jeritan hati kita. Malam hari ini kita ingat kembali bagaimana Tuhan itu begitu mengasihi kita. Bagaimana Tuhan itu begitu setia. Bagaimana Tuhan selalu mengampuni dosa kita. Haleluya Yesus Tuhan. Kita nggak mampu hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kita nggak mampu hidup dengan keahlian ataupun harta yang kita miliki. Karena hidup yang sejati itu Haleluya datangnya Yesus dari Tuhan. Damai sejahtera itu datangnya dari Kristus. Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar, amin. Kita punya Tuhan yang Haleluya, amin. begitu dahsyat. Kita punya Tuhan yang selalu ingat Glory bagi nama Yesus Tuhan. setiap nama kita. Yes Lord. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, datanglah hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Akan Engkau, Kau Allah yang yang layak dipuji.
akan Engkau. Ini hati kami, Ku kagum, hormat akan Kami sungguh-sungguh kagum akan Engkau ya Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Yesus, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Berfirmanlah kepada setiap hati kami saat Haleluya, ini, Yesus Tuhan. ya Tuhan, supaya kami dapat selalu mengerti bahwa Engkau setia dalam hidup kami. Kami dapat selalu ingat bahwa keadaan gak dapat berkata-kata kepada kami, tapi firman-Mu yang selalu berkata-kata dalam hati kami. Haleluya, Yesus. Mengingatkan Tuhan. kami bahwa Tuhan selalu ada, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin. Bahkan dikala kami terpuruk, dikala kami lemah, Yes, dikala Lord. kami dalam lembah, Haleluya, Yesus. Yesus Kristus tak pernah meninggalkan hidup kami. Amin. Dia Amin, selalu Yesus. ada dalam hidup kami. Dan melalui firman-Mu Tuhan, Terima kasih. biarlah kuasa-Mu dinyatakan. Setiap hati yang bimbang, Engkau kuatkan melalui firman-Mu. Setiap perasaan yang minder, setiap perasaan yang mungkin merasa Haleluya, sendiri, Yesus Tuhan. Oh Roh Kudus, Engkau menemani. Tuhan, urapi hamba supaya nama Yesus semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Urapi firman-Mu supaya dapat menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau dengarkan isi hati Tuhan hari ini. Kami bersyukur Haleluya. Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya puji Tuhan, benar sekali ya bahwa Tuhan kita itu setia. Kita punya Yesus itu, dia sangat-sangat setia kepada setiap kita. Saya tergerak di Together Stronger episode kali ini kita bahas tentang kita hidup itu karena kesetiaan Tuhan. Kita baca bersama 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 10. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 10. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Mengisahkan tentang kebangkitan Kristus, judul perikopnya. Ayat 1, dan sekarang saudara-saudara aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat 10 yang paling penting. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah menyertai aku. Amin. Saya melihat begitu excitednya atau begitu antusiasnya Paulus ini sebagai seorang rasul, dia nggak merasa dirinya rasul. Kita lihat di ayat ini, dia begitu antusias menceritakan siapa Tuhan Yesus kepada mereka semua. Dia sangat-sangat antusias sebagai saksi hidupnya untuk bilang, memberitakan Injil, untuk betul-betul dari dalam hati dia berkata, menginformasikan, mengkabarkan bahwa Yesus itu betulan bangkit. Kasih karunia-Nya itu betulan nyata. Bahkan dia menampakkan diri kepadaku juga. Saya tertarik di ayat yang ke-2.
Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebelum saya masuk membahas tentang kesetiaan Tuhan kita, ada satu hal yang kita harus sepakati dulu. Kesetiaan Tuhan, Injil, tetaplah Injil. Kesetiaan Tuhan tetaplah kesetiaan Tuhan. Itu nggak bisa terbantahkan. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Mau kita percaya nggak percaya melalui ayat ini dikatakan, dia tetaplah penyelamat, dia tetaplah sumber segala sesuatunya. Kecuali kalau kita yang telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kemudian ayat 4 dia telah dibangkitkan, ayat 5 ia menampakkan diri. Tapi kalau kita baca perikop ini, ada sesuatu yang unik gitu ya. Dari ayat 5 sampai ayat yang ke-8, semuanya berkata, Yesus menampakkan diri, Yesus menampakkan diri. Kenapa sih? Urgensinya apa? Kok Paulus itu ceritakan segala sesuatu? Bukankah kalau dia mau nginjil, cukup ceritakan tentang kesaksian dirinya? Tapi kenapa kok dia ceritakan semua? Yesus menampakkan diri kepada Kefas, Yesus menampakkan diri kepada 500 saudara, dan Yesus menampakkan diri kepada Yakobus. Kenapa sebegitu pentingnya dia ceritakan? Saya dapat satu hikmat yang harus dijadikan sebuah kesepakatan kita sebelum kita mendengarkan beberapa rema sesaat lagi. Mari kita betul-betul fokus dan percaya akan Kristus Tuhan kita. Yesus menampakkan diri itu bukan karena iseng. Dan ayat ini ditulis sedemikian detail, berulang-ulang, juga bukan karena iseng. Bukan karena sebuah kebetulan, tapi sebagai sebuah penekanan. Please jemaat Tuhan, mohon, ayo kita betul-betul percaya sama firman. Gitu ya. Ayat 10 yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebuah kesaksian hidup, tapi juga sebuah hati yang dibagikan. Saya merasa waktu saya baca ayat ini, ada kasih Tuhan yang dibagikan kepada setiap kita. Pertanyaannya sekarang, saya akan mulai dengan satu pertanyaan ini. Who is Jesus for you? Siapa Tuhan itu bagi kita? Siapa Tuhan bagi kita? Apakah dia cuma sekedar Tuhan, Tuhan yang kita sembah, yang kita doa kepada dia, yang cuman kita jumpai di hari Minggu waktu ibadah atau waktu jam-jam doa? Siapakah Tuhan itu dalam kehidupan kita semua? Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu adalah satu-satunya agama di mana Tuhan itu yang mencari kita. Kekristenan itu adalah satu-satunya agama di mana Tuhan mencari manusia. Tuhan itu artinya aktif mencari setiap kita. Dan dia adalah Yesus. Saya merenungkan kenapa ya kok Tuhan itu mencari setiap kita. Ternyata karena sifat cintanya Tuhan itu kepada setiap kita yaitu disebut dengan stubborn love bahasa Inggrisnya. Stubborn love atau kasih yang keras kepala. Bukan berarti Tuhan itu emosional atau keras kepala, bukan. Tapi rasa cinta pada Tuhan pada kita itu gak bisa diganggu-gugat. Keras kepala, bukan sifat emosinya Tuhan, tapi kasihnya Tuhan itu stubborn love, alias kasihnya Tuhan itu keras kepala kepada kita. Kasihnya Tuhan itu sepihak gitu. Kasihnya Tuhan itu gak bisa diganggu-gugat. Makanya itu firman Tuhan katakan bahwa kasih Tuhan itu sangat-sangat dahsyat. Ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang.
Poin pertama yang kita bisa pelajari malam hari ini, yaitu bahwa kita ada sebagaimana kita sekarang, itu ternyata karena kasih karunia Tuhan. Kita ada sekarang karena kasih karunia Tuhan. Itu poin pertama kita malam hari ini. Banyak pengajaran di luar sana mengajarkan Tuhan itu mengasihi kita kalau kita berbuat baik kepada Dia. Tuhan itu mengasihi kita kalau kita rajin melayani. Ternyata enggak. Melalui ayat ini, di ayat yang sebelumnya bahkan dikatakan demikian, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Kenapa orang yang seperti ini bisa merasakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa? Itu membuktikan bahwa kasih karunia Tuhan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari kita. Kita nggak bisa minta, Tuhan tolong kasihi saya, Tuhan itu sudah mengasihi kita. Jadi kalau kita berdoa jangan minta Tuhan tolong setia kepada saya, bukan. Tapi kita doanya Tuhan tolong buat saya setia kepadamu. Itu doa yang benar. Karena Tuhan selalu setia kepada kita. Jadi kita hidup hari ini itu karena kesetiaan Tuhan, bukan karena kesetiaan kita. Kalau kita hidup karena kesetiaan kita, mungkin kita sudah ditinggal sekian lama sama Tuhan karena kita sering gak setia kepada Dia, ya kan. Tapi Tuhan itu tetap setia karena kasihnya itu sumbernya dari Dia. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dia menceritakan ada perubahan hidup, dia menceritakan aku mengalami hal yang beda. Sewaktu aku berjumpa dengan Kristus, sewaktu aku merasakan kesetiaannya Tuhan. Rasul Paulus di ayat ini, dia belum lama ikut Tuhan. Bukan berarti kalau orang itu bisa merasakan kesetiaan Tuhan, dia harus lama-lama dulu melayani atau lama-lama dulu jadi orang Kristen. Melalui ayat ini saya bisa dapatkan sebuah rema bahwa untuk orang merasakan kesetiaan Tuhan itu ternyata enggak butuh waktu lama, saudara. Enggak butuh waktu saya sudah orang Kristen 10 tahun, Tuhan menyertai saya, Tuhan setia pada saya. Ternyata enggak juga ya. Ternyata benar bahwa kasih karunia Allah adalah yang membuat kita ada sebagaimana kita sekarang. Lanjut, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Apa maksudnya tidak sia-sia di sini? Poin kedua yang bisa kita pelajari adalah kasih karunia kesetiaan Tuhan, kasih setia Tuhan tidak membuat kita jadi pasif. Kasih setia Tuhan tidak membuat kita jadi pasif. Itu adalah bensin utama kita sebagai anak Tuhan untuk melayani Dia. Itu adalah semangat kita, itu adalah pedoman kita untuk kita mau bekerja bagi kerajaan surga. Jadi kekristenan itu, perbuatan baik itu dalam kekristenan, itu bukan sebagai sesuatu yang bisa menebus dosa. Tapi itu adalah sebagai rasa syukur kita. Itu adalah sebagai bentuk Tuhan terima kasih ya atas kesetiaanmu. Dan kasih setia Tuhan itu enggak membuat kita pasif. Makanya orang kalau lahir baru, orang kalau dia itu merasakan kasih setia Tuhan, dia enggak akan pernah bisa diam saja dalam gereja. Dia enggak akan pernah bisa, hatinya itu enggak akan cuek ketika melihat jiwa. Dia akan mudah sekali untuk menginjil, dia akan mudah sekali untuk bicara pada teman dan saudaranya. Ini loh yang aku alami, aku baru merasakan ini loh. Anda akan mudah bersaksi. Makanya orang bisa bersaksi itu sebetulnya bukan dari seberapa sering atau seberapa hebat dia berbicara. Tapi muncul dari dalam hatinya. Makanya itu anak Tuhan yang telah merasakan dahsyatnya kasih sayang Tuhan, pasti akan jadi anak Tuhan yang luar dalam sama. Artinya hidup kita gak akan dibuat-buat. Kalau Anda merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup ini, apa yang muncul dari hidup Anda itu juga pasti sesuatu yang mendatangkan sukacita. Kita nggak akan pernah bisa fake, kalaupun kita bisa fake di dunia alias bermuka dua, percayalah saudara nggak akan pernah bisa fake sekian lama. Pasti ada momen-momen tertentu di mana kehidupan kita yang hampa itu akan terlihat. Makanya itu di ayat ini dikatakan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia.
Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Di versi bahasa Inggrisnya di NLT disebutkan demikian, but whatever I am now, it's all because God poured out his special favor on me, and not without results, for I have worked harder than any of the other apostles. Yet, it was not I, but God who was working through me by his grace. God who was working through me by his grace. Tuhan yang telah bekerja melalui aku dan di dalam aku dan memakai aku oleh karena kasih karunia Allah. Is he working through your life today? Apakah dia itu bekerja melalui, memakai kehidupan kita hari ini? Bapak Ibu Saudara, ingat siapa Paulus. Ketika Paulus merasakan Tuhan, dia bagikan apa yang dia alami. Untuk orang lain alami. Makanya itu jangan jadi Kristen yang pasif. Ini zaman now. Ini zaman yang semakin kacau balau. Dunia semakin membutuhkan Injil. Dan esensi Injil adalah kasih. Orang yang merasakan kasih setia Tuhan, dia nggak akan bagikan Injil dengan sembrono. Dia akan fokus pada jiwa-jiwanya. Dia nggak fokus pada argumennya, tapi dia akan fokus pada kasihnya Tuhan. Dia akan sampaikan kesaksian hidupnya itu dengan kasih sayang. Karena ketika kita bagikan Injil, itu berarti kita bagikan kasih. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16, saya akan bacakan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia tepat pada waktunya. Poin ketiga yang kita bisa pelajari adalah imam besar kita yaitu Tuhan mengatakan, mari kita hampiri, ayo hampiri tahtaku. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Poin ketiga yang kita bisa pelajari malam hari ini adalah waktu kita merasa Tuhan itu, mungkin kita merasa Tuhan jauh. Mungkin kita merasa Tuhan masih setia enggak ya sama hidup saya. Mungkin Anda mengalami problema-problema hari-hari ini. Catat satu hal ini sebagai penutup Together Stronger malam hari ini, firman Tuhan malam hari ini, yaitu apa? Tahta kasih karunia Tuhan itu selalu tersedia bagi hidup kita. Waktu kita merasa, Tuhan, aku seorang diri. Waktu kita merasa, Tuhan gimana ya caranya? Waktu kita merasa, Tuhan kapan selesainya? Waktu kita merasa Tuhan, aku lagi insecure, aku lagi minder. Bapak Ibu Saudara, cepat-cepatlah datangilah tahta kasih karunia Tuhan itu. Karena di tahta itulah, di hadapan tahtanya, kita akan merasakan kesetiaan Tuhan. Yang sebetulnya kesetiaan Tuhan itu sudah ada. Tapi kadang kita sebagai manusia, kita perlu lagi mengalami rasa-rasa itu. Artinya kita perlu kembali mengalami cinta mula-mula kita dengan Tuhan. Sama seperti seorang pasangan ketika ia sudah menjalin sekian lama hubungan, baik melalui pacaran, kemudian tunangan, menikah, punya anak, punya cucu, sampai akhirnya tua. Jatuh cinta Anda pertama kali itu nggak akan bisa
untuk menjadi pendukung hubungan Anda puluhan tahun. Gak akan bisa. Kenapa? Karena rasa, yang namanya rasa, itu bisa pudar. Kita perlu rasa, kita perlu jalani hidup ini dengan bukan rasa-rasa, perasaan-perasaan biasa, tapi betul-betul kita merasakan kasih Tuhan. Tahu nggak bedanya anak Tuhan yang merasakan kasih Tuhan dan yang tidak merasakan kasih Tuhan? Bedanya adalah dia akan mudah sekali untuk patah semangat jalani hidup ini. Orang yang tahu alamatnya, dia harus kemana waktu dia lagi down. Mungkin setengah jam, 1 jam, 1 hari, 1 minggu. Kita berada dalam lembah letih lesu. Tapi kalau kita terus-terusan berada dalam lembah, kita nggak akan menemukan solusi. Karena solusi hati kita adalah kasih setianya. Solusi hati kita adalah penghiburan. Dalam suka dan duka, dia tetaplah Allah yang menghibur kita. Ketika kita merasa stuck dalam pekerjaan atau dalam pelayanan, Anda butuh rasa kasih setia itu. Anda butuh cinta mula-mula itu. Kita butuh feeling itu. Kita butuh untuk kita kembali disegarkan. Kita butuh untuk kita kembali mengalami revival dalam hidup ini, dalam hati kita. Saya percaya kita hidup karena kasih setia Tuhan. Dan apapun yang Tuhan telah percayakan, apapun yang Tuhan telah izinkan terjadi, itu bukan tanpa alasan. Tapi itu semua justru untuk membuktikan bahwa Dia bekerja dalam hidup kita. Dan Dia bekerja melalui hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Engkau telah mencurahkan kasih karunia-Mu. Engkau telah memberikan kesetiaan-Mu yang begitu besar dalam hidup setiap kami Tuhan. Kau mampu mengubahkan hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya Engkau mampu menolong hidup kami. Engkau telah menjadi juru selamat hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya Engkau mampu untuk menjadi satu-satunya jalan keluar hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami bawa setiap beban kami kepadamu. Kami bawa Tuhan setiap rasa letih lesu kami Tuhan. Mungkin kami mengalami fase-fase hidup yang tidak menentu. Kami mengalami ketidakpastian di hidup ini Tuhan. Tapi biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini Tuhan mengingatkan kami bahwa kasih setia Tuhan itu pasti. Di tengah ketidakpastian di hidup kami Tuhan, kami punya satu hal yang pasti yaitu kasih karunia-Mu, yaitu kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu, kasih karunia-Mu tidak selalu bicara, tidak hanya bicara tentang keselamatan kami akan masuk surga. Tapi ini juga bicara tentang komitmen-Mu Tuhan. Ini juga bicara tentang your stubborn love, tentang kasih-Mu yang keras kepala kepada hidup kami. Tentang penyertaan-Mu Tuhan yang gak dapat diganggu gugat dalam hidup kami. Bahkan iblis pun gak dapat membatalkannya. Saat ini Tuhan, biarlah firman-Mu terus menguatkan kami Tuhan. Kami bisa ingat bahwa kasih setia Tuhan itu nyata. Bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Karena Engkaulah juru selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami akan hidup jalani hari-hari kami dengan sukacita. Karena kami tahu Tuhan Engkau gak pernah meninggalkan kami. Saat lagi Tuhan kami akan menyembah-Mu sekali lagi. Biarlah Tuhan menjamah hati setiap orang. Dan juga Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bagaimana firman Tuhan mengingatkan setiap kita semua. Bahwa Yesus hadir. Dia selalu hadir. Amin. Kesetiaannya lebih daripada hidup. Kesetiaannya lebih daripada apapun yang dunia dapat tawarkan dalam hidup kita. Mari kita masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan kembali. Bapak Ibu Saudara, saya percaya satu-satunya sumber kekuatan itu ketika kita mengingat bahwa Yesus setia. Bahwa kita mengingat bahwa
Yesus yang besar, dia selalu ada dalam hidup kita. Saya tahu hari-hari ini banyak kondisi dan situasi yang gak mudah, banyak juga yang terhimpit dalam masalah, terhimpit dalam tantangan dan rintangan, baik itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, atau mungkin 1-2 orang sedang bingung akan masa depan. Melalui Together Stronger hari ini, di episode kali ini, ada satu kalimat daripada Roh Kudus, yaitu Yesus setia. Sebuah kalimat yang sangat-sangat dahsyat saya rasakan. Hanya 2 kata, Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengingat Engkau, menyembah-Mu Tuhan. Bersyukur. Kami mau jalan hidup ini dengan ucapan syukur Tuhan. Kami mau jalan hidup ini melihat campur tangan-Mu, bukan melihat masalah yang ada di dunia. Sebab Engkau telah beribu-ribu kali Tuhan menunjukkan pertolongan-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Mari kita sembah Tuhan sejenak. Biarlah dalam penyembahan kita semua bisa merasakan kesetiaan Tuhan itu yang memenuhi hati kita. Oh haleluya Tuhan. Haleluya. Terpuji bagimu Tuhan. Haleluya Tuhan. Glory bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Mari saudara kita naikkan penyembahan kita bersama-sama saat ini. Biarlah nama Yesus kita agungkan dalam hidup kita. Biarlah nama Yesus kita ingat dalam hati kita. Setiap pertolongan Tuhan itu loh, setiap pemeliharaan berkat Tuhan, setiap pembelaan Tuhan, itu yang selalu kita ingat dalam hati kita. Tuhan, Kau besar dalam hati kami Tuhan. Kau besar dalam hidup kami Tuhan. Kau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Nama Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami umat-Mu menyembah, memuji nama-Mu. Kau tak pernah terlambat. Kau tak pernah terlambat. Kau selalu menolong. Tepat pada waktunya. Kau tak pernah terlambat. Kami mau rasakan Kau tak pernah hadirat-Mu Tuhan. terlambat. Oh haleluya. Pertolongan-Mu selalu nyata bagi kami. Berkali-kali Kau menolong. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Oh berkali-kali Tuhan Kau telah menolong. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali
kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Mari lebih tinggi lagi kita nyanyikan lagu ini. Mari kita ingat pertolongan Tuhan yang dahsyat. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus Panggil namanya Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Saya merasa bahwa ada orang-orang tertentu yang Anda sedang hidup hari-hari ini dalam keputusasaan. Saya nggak tahu keputusasaan karena apa, tapi Roh Kudus berkata bahwa Haleluya Yesus Tuhan. Tuhan yang kita sembah tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia hidup, dia nggak hanya menebus, dia nggak hanya memberikan kita keselamatan, tapi dia juga memberikan kehidupan dalam hidup setiap kita. Untuk setiap orang-orang yang putus asa akhir-akhir ini, kuat sekali pesan Tuhan. Saya ingin menubuatkan bahwa apa yang menjadi pergumulan Anda itu tidak akan lama di dalam nama Tuhan Yesus. Anda tidak akan berlama-lama di dalam masalahmu itu. Anda tidak akan berlama-lama di dalam pergumulanmu itu. Saya bernubuat Tuhan telah datang dalam hidup saudara. Tuhan telah menyatakan kuasa-Nya. Haleluya Yesus Tuhan. Ada orang yang putus asa karena sakit penyakit. Sakit penyakit, Glory putus bagi asa nama karena Tuhan sakit Yesus. penyakit. Meskipun hari-hari ini banyak yang putus asa juga karena pekerjaan, karena situasi dunia, situasi negara mungkin, perekonomian. Tapi kalau itu Anda yang putus asa karena sakit penyakit, kita berdoa terlebih dahulu saat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, untuk setiap orang yang putus asa karena sakit penyakit, apapun akibatnya, apapun vonis dokter, Tuhan Yesus, Haleluya dalam nama Tuhan Yesus. kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan, kuasa Tuhan sanggup memulihkan. Bilur-bilur Yesus, darah Kristus yang mulia dan penuh kuasa itu Glory telah bagi nama menghancurkan Yesus. setiap kutuk sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kesembuhan yang daripada Tuhan saat ini. Berikan kekuatan Tuhan, penghiburan, kekuatan penghiburan, penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus. Putus asa karena nggak dihibur. Roh Kudus Kau hibur Tuhan. Kau hiburkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Damai sejahtera sukacita mengalir. Sukacita yang tiada dua. Menghibur sehingga setiap pikiran-pikiran, dakwaan-dakwaan, setiap godaan-godaan setan yang berusaha untuk mengalihkan perhatian kita dari kasih Tuhan. Roh Kudus yang menyapu bersih di pikiran kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Lihat ya, setelah kita doa,
sebentar lagi pikiran kita, stres kita, Roh Kudus angkat. Karena yang memenuhi pikiran kita adalah kesetiaan kasih setia Yesus. Saya tergerak juga untuk mendoakan setiap kita semua yang sedang dalam kondisi kesusahan dalam segi ekonomi. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Kau sanggup memberkati umat-Mu Tuhan. Kau sanggup mencurahkan pertolongan-Mu Tuhan. Buka setiap pintu sesuai dengan rencana Tuhan. Supaya jalan Tuhan itu mengajar kami bahwa itulah yang terbaik. Mungkin kalau yang kami alami hari-hari ini gak enak Tuhan. Haleluya. Tapi biarlah Tuhan kami selalu ingat Glory bahwa bagi nama Yesus Yesus. setia. Penuhi pikiran kami dengan kesetiaan-Mu Tuhan. Penuhi pikiran kami Tuhan dengan paradigma yang baru. Haleluya, Tuhan. Paradigma bahwa Yesus setia. Yesus gak akan pernah meninggalkan. Yesus gak akan pernah membiarkan Engkau anaknya meminta-minta. dahsyat, Yesus. Yesus gak akan pernah membiarkan anaknya kekurangan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat supranatural tercurah di dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Untuk setiap keluarga, setiap kepala keluarga yang putus asa Tuhan. Engkau jamah dengan urapan-Mu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami terima berkat-Mu di Together Stronger hari ini Tuhan. Kami terima kesetiaan Tuhan yang tiada tara, tiada duga. Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada. Dia ada bagimu saudara. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong. Kami ingat setiap kesaksian-kesaksian. Kami ingat setiap pertolongan-pertolongan-Mu Tuhan malam hari ini. Ampuni kami Tuhan, kami kurang bersyukur. Ampuni kami Tuhan, kami sering egois. Ampuni kami Tuhan, kami sering melupakan Engkau. Ternyata Engkau terlalu besar. Engkau terlalu dahsyat. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada. Termasuk untuk setiap orang yang sakit hati. Firman ini juga berlaku sama Yesus setia. Untuk orang-orang yang ditinggalkan, Yesus setia dalam kehidupan saudara semua. Berkali-kali Kau menolong. Oh berkali-kali. Berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada. Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada. Dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada. Dalam lembah gelap Engkau ada. Oh, katakan Yesus setia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Together Stronger yang indah ini Tuhan. Kami sudah berakhir, tapi kesetiaan Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Haleluya, Yesus. Biarlah Tuhan Engkau memampukan setiap anak-anak Tuhan untuk berdiri di akhir zaman ini Tuhan. Haleluya, Yesus. Untuk berpegang teguh pada firman, untuk selalu hidup dalam penyembahan. Ya Tuhan Yesus,
Kami akhiri Together Stronger yang indah ini Tuhan. Momen yang indah bersamamu Tuhan. Biarlah keluar masuk kami Engkau berkati. Apa yang menjadi rencana kami Tuhan. Biarlah Haleluya, Engkau Yesus. turut campur tangan Tuhan. Yes. Dalam setiap proses hidup kami. Amin, amin. Mari kita terima berkat Tuhan bersama-sama. Biarlah berkat Tuhan daripada Allah Bapa, cinta kasih Haleluya. daripada putranya Yesus Kristus serta persekutuan Haleluya. Amin. dan urapan yang baru daripada Roh Kudus menjadi akar kehidupan kita, menjadi pedoman kehidupan kita. Biarlah itu semua tercurah semakin dahsyat dalam hidup setiap kita semua. Malam hari ini kami mau hidup dengan paradigma yang baru, yaitu Yesus selalu setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan setiap kemuliaan, setiap pengagungan hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji pun namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri. Haleluya, amin.